Salam jumpa pemirsa Berau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Berau menerima kunjungan kerja anggota gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Berau Haji Muharam di ruang kerjanya, didampingi oleh Asisten 2 Dr. Andes Mansyah-Kelana dan Kepala Bagian Pembangunan Rusnan Hefni. Pemerintah Kabupaten Berau menerima kunjungan kerja anggota gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Berau Haji Muharam di ruang kerjanya, didampingi Asisten 2 Dr. Andes Mansyah-Kelana dan Kabag Pembangunan Rusnan Hefni. Agenda kunjungan kerja ini dalam rangka koordinasi terkait infrastruktur perbatasan Berau Bulungan untuk menunjang sektor kepariwisataan di masing-masing daerah. Gabungan Komisi DPRD Kaltara ini berjumlah 5 orang, di antaranya Lewi Yundan MTH, Henry Tui SEMSI, Albertus Stefanus Marianus ST, Agung Wahyudianto, dan Tamara Moriska SH. Terkait masalah infrastruktur dan kepariwisataan, kita dalam rangka untuk mendongkrak destinasi wisata kita sehingga kunjungan wisata bagus begitu kan. Kita pahami bahwa Berau itu mempunyai destinasi yang luar biasa, skalanya nasional bahkan internasional, yaitu Belawan. Ini ketika dikoneksikan dengan destinasi yang di Kaltara khususnya Bulungan, saya kira ini mempunyai potensi yang dahsyat luar biasa. Ada dua sebetulnya kalau menurut saya agendanya. Yang pertama adalah mengkomunikasikan tentang rencana pembangunan jalan dan jalur Tanah Kuning, Mukupadi menuju Tanjung Batu. Ya. Nah, karena menurut mereka pertama itu memperpendek jalur hubung antara Tanjung Selor menuju Tanjung Batu sebagai salah satu objek wisata menuju Maratua dan Pulau Rawan dan Maratua. Nah, cuma saya sampaikan tadi bahwa sampai hari ini memang Kabupaten Berau belum menjadikan itu sebagai salah satu skala prioritas. Dan tindak lanjut yang harus kita lakukan ketika itu memang pihak Kaltara ataupun misalnya Tanjung Selor merasa berkepentingan untuk mewujudkannya cepat karena itu menganggap misalnya sesuatu yang urgen, ya kita perlu duduk bareng, kemudian menyepakati kapan kita kira menjadi tanggung jawab Bulungan. Tanjung Selor berarti kan perbatasan Bulungan Berau sampainya, begitu juga kita Tanjung Batu sampai perbatasan Bulungan. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Untuk meningkatkan kompetensi dan menciptakan kesamaan visi misi dalam menjalankan pemerintahan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Berau menggelar Diklat Kepemimpinan Diklat PIM 3 bagi ASN jajaran PMK Berau yang diikuti sebanyak 45 orang. Untuk meningkatkan kompetensi dan menciptakan kesamaan visi misi dalam menjalankan pemerintahan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Berau Senin pagi menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan atau Diklat PIM 3 bagi aparatur sipil negara jajaran PMK Berau. Diklat PIM ini diikuti oleh 45 orang ASN. Diklat PIM ini menurut Sekda Berau Insinyur Muhammad Ghazali untuk mengakomodir para ASN yang pangkatnya 3D sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat ke 4A. Sehingga dengan bekal ini sesuai ketentuan, apabila mereka lolos mengikuti seleksi ini, akan mendapatkan sertifikat ujian dinas untuk persyaratan kenaikan pangkat, kata Sekda Muhammad Ghazali. Oleh sebab itu, Insinyur Muhammad Ghazali berharap para peserta yang mengikuti seleksi ini dapat lolos sesuai standar nilai yang telah ditetapkan. Ini ujian dinas diperkasai oleh Kepala BKPP dan kawan-kawan untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah pangkatnya 3D, 5 tahun ke atas, sehingga nanti memudahkan kenaikan pangkatnya untuk dari 3D ke 4A. Nah, sehingga dengan bekal ini sesuai ketentuan, apabila mereka lolos ujian hari ini sama besok makalahnya, insya Allah akan mendapat sertifikat ujian dinas untuk persyaratan kenaikan pangkat berikutnya.
Diklat PIM 3 ini digelar bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan formalitas, namun untuk mencetak agen-agen perubahan. Jadi, kegiatan ini diharapkan bisa membawa dampak real bagi kinerja pejabat pemerintah melalui penambahan wawasan, pengetahuan, dan pembentukan sikap mental, urai Sekda Muhammad Ghazali. Dia juga menambahkan, kegiatan ini juga bernilai investasi bagi Pemkab Berau. Investasi tidak hanya berupa materi, namun ide-ide brilian dari birokrat juga merupakan investasi bagi daerah imbuhnya. Harapan kita semoga teman-teman yang ikut sekitar 45 orang ini bisa lolos sesuai dengan standar nilai minimal yang ditetapkan oleh Kementerian atau dari BKPP Provinsi. Hal senada juga dijelaskan Kepala BKPP Berau, bahwa ujian dinas ini adalah salah satu persyaratan kenaikan golongan dari 3D ke 4A bagi mereka yang sudah menduduki sebagai administrator atau istilahnya eselon 3. Ini merupakan salah satu syarat selain diklat PIM 3. Bagi pejabat eselon 4, ini sebagai ukuran kompetensi untuk memetakan ASN, melihat potensi masing-masing. Karena itu ke depannya nanti ASN-ASN yang ditempatkan di jabatan-jabatan tertentu sesuai kompetensi, kualifikasi, sesuai keahlian masing-masing. Oleh sebab itu, diklat PIM ini berfokus pada proses untuk mencetak pemimpin yang inovatif, sehingga setiap peserta dituntut untuk membuat proyek perubahan atau inovasi. Bagi mereka yang sudah menduduki jabatan administrator atau istilahnya eselon 3, ini merupakan salah satu syarat selain diklat kepemimpinan tingkat 3. Sementara kalau untuk pejabat eselon 4, ini adalah bagian dari pengukuran kompetensi dan pemetaan ke depannya, sehingga kemudian kita mampu untuk memetakan aparatur sipil negara, melihat potensi masing-masing. Kemudian ke depannya kita berharap bahwa aparatur sipil negara ini yang ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan keahlian masing-masing. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.